Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun sadayana. Perkenalkan, nama saya Stefani Evarista. Saya merupakan salah satu siswi aktif di SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang korupsi dan cara pencegahannya. Nah, teman-teman tahu nggak sih, kasus korupsi di Indonesia itu setiap tahunnya selalu bertambah. Menurut Indonesian Corruption Watch, itu tercatat sepanjang tahun 2023 ada 791 kasus. Nah, yang terjadi akhir-akhir ini di tahun 2024 yang sedang panas-panasnya dibahas itu adalah kasus korupsi PT Timah yang menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar 271 triliun. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu korupsi? Secara harafiah, korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya busuk. Namun, kita bisa menjelaskan bahwa korupsi itu adalah penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi tanpa memperdulikan kerugian yang akan dialami oleh publik. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang 2002 Tahun 2001 itu tercatat ada 7 bentuk korupsi. Tadinya ada 30, tapi setelah mengalami perubahan jadi hanya ada 7 bentuk. Yaitu pertama, penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara, terus kedua, tindakan suap menyuap, yang ketiga itu adalah penggelapan dana untuk kepentingan pribadi, yang keempat adalah bentuk kecurangan terkait korupsi. Misalnya itu kayak seorang pejabat diberi kepercayaan untuk memegang proyek. Nah, ternyata proyek itu, dana yang digunakan untuk proyek itu malah disalahgunakan oleh pejabat dengan bekerja sama dengan berbagai pihak tertentu. Terus yang kelima ada benturan kepentingan dalam pengadaan, yang keenam ada pemerasan, yang ketujuh ada gratifikasi. Nah, teman-teman kan udah tahu kalau korupsi itu membawa dampak negatif. Apa aja sih dampak negatif yang akan disebabkan oleh kasus korupsi? Yang pertama, tentunya yang pastinya korupsi itu akan menyebabkan kerugian bagi negara yang akan menimbulkan kemiskinan di masyarakat karena penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya itu digunakan untuk masyarakat malah digunakan untuk dirinya sendiri. Jadi masyarakat tidak hidup dalam keadaan yang sejahtera. Terus yang kedua, itu korupsi sudah pasti akan mengurangi tingkat kepercayaan publik kepada pejabat negara karena penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat publik. Contohnya sekarang aja, anak muda itu cenderung nggak percaya sama DPR karena kasus korupsi itu juga banyak yang dilakukan oleh anggota-anggota DPR. Terus yang ketiga, kasus korupsi itu akan menyebabkan dampak penurunan kualitas hidup karena seharusnya dana yang diberikan oleh pemerintah itu digunakan untuk fasilitas-fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lainnya, tapi malah digunakan oleh pejabat tertentu untuk kepentingannya sendiri sehingga fasilitas-fasilitas ini mengalami kekurangan dana yang tidak mumpuni ini maka akan menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, korupsi juga akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, korupsi yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan ini terjadi pada kasus korupsi PT Timah, di mana karena korupsi itu yang merugikan negara sebanyak 271 triliun ikut merusak lingkungan karena pertambangan yang tidak dilakukan sesuai dengan aturannya. Terus apa dong yang bisa kita lakukan untuk mencegah perilaku korupsi? Nah, pencegahan perilaku korupsi itu harus dimulai dari diri sendiri, teman-teman. Kalau bukan kita yang mulai, lalu siapa lagi? Yang pertama yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah memberikan edukasi kepada diri sendiri bahwa korupsi itu bukanlah perilaku baik yang harus ditiru atau harus dilakukan.
karena perilaku korupsi ini akan memberikan dampak buruk bagi kita, bagi orang lain dan juga bagi lingkungan sekitar. Terus yang kedua, kita harus mulai menanamkan kebiasaan-kebiasaan jujur, bertanggung jawab dan amanah dalam tugas dalam kehidupan kita sehari-hari, dimulai dari hal-hal kecil karena hal-hal kecil akan menjadi kebiasaan kita pada akhirnya. Terus yang ketiga adalah kita juga bisa nih ikut turut andil dalam proses edukasi kepada masyarakat sekitar tentang bahaya korupsi. Nah, lantas apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk melakukan pencegahan pada kasus korupsi? Yaitu pertama, pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kampanye, sosialisasi, seminar dengan melakukan beberapa kolaborasi dengan para ahlinya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Yang kedua adalah menegaskan hukum yang berlaku tentang korupsi sehingga para pelaku korupsi itu dapat ditindak tegas oleh pemerintah dan mendapatkan hukuman yang sesuai atau setimpal sehingga menimbulkan efek jerah bagi pelaku. Ya, memberikan perlindungan kepada saksi atau pihak-pihak yang ingin mengadukan tentang kasus korupsi agar pihak ini tidak terintimidasi oleh pelaku korupsi. Dengan upaya bersama, korupsi dapat diberantas dan masyarakat dapat hidup dengan sejahtera, aman, damai, dan juga tertib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.